Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya, Tutorial, saya belajar, saya berbagi. Oke, pada kali ini saya akan buat aplikasi di Visual Basic. Di aplikasi ini yang saya pernah dapat di waktu saya kuliah, yang yaitu uh, latihan kedua ya. Ada input nama barang, jumlah barang, harga satuan, total, dan ada button. Button yang pertama hitung, baru, dan keluar. Oke. Nah, di sini kita akan jalankan aplikasi Visual Basic-nya, teman-teman. Aplikasi Visual Studio yang saya gunakan 2010 kita jalankan. Dan teman-teman, saya jelaskan sedikit. Ini saya dapat waktu semester 3 ya. Semester 3 pada mata kuliah Visual Studio atau Visual Basic, pemrograman Visual Basic 1, teman-teman. Oke, sambil tunggu, mungkin teman-teman bisa sediakan kopi atau makanan dengan apapun dalam menemani teman-teman pada saat pembuatan atau mengerjakan program sederhana ini, teman-teman. Oke, kita buat di sini project baru, new project. Jadi apabila teman-teman belum punya aplikasi Visual Studio, Visual Basic ini, teman-teman bisa download di internet, teman-teman. Di sini untuk projectnya kita lihat di sini, latihan 2. Oke. Latihan 2, kita akan tulis nama di sini, latihan 2. Nah, kita klik OK. Usahakan posisinya teman-teman di sini Windows, kemudian Windows Phone Application. Oke. Kemudian klik OK. Nah, sekarang teman-teman sudah form daripada latihan 2 sudah terbuka seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya kita akan tampilkan toolbox, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini toolbox, klik, dan teman-teman tekan ini auto hide, klik saja di sini. Dan di sini yang kita akan tampilkan lagi properties. Jadi kita klik kanan properties dan akan tampil sebelah kanan daripada kita seperti ini, teman-teman. Kita perkecil saja seperti ini. Oke. Setelah itu kita lihat kembali apa yang perlu didesain dalam form. Jadi ada 4 ini, teman-teman, label ya, teman-teman. Label 1, 2, 3, 4 label dan 4 text button. Text button dan di sini ada 4 button juga, button. Ini button, terus ini text box. Text box, teman-teman. Kita kembali. Kita cek label di sini. Taruh 1, kemudian drag lagi. Oke, untuk desainnya tergantung teman-teman dia mau desain seperti apa aplikasinya. Oke, kita rata kanan, teman-teman. Sini kita ganti nama barang -2, terus nama barang jumlah dan coba kita cek lagi, teman-teman, harga satuan dan total. Harga satuan
total. Jadi teman-teman, saya lupa jelaskan, ketika teman-teman ingin mau ganti yang tadinya label, teman-teman langsung ketik saja teman-teman. Misalnya ini saya akan ketik ulang nama barang. Oke. Enter. Karena secara otomatis akan dialihkan ke teks. Oke, seperti itu. Di text properties. Teman-teman perhatikan di sini text properties. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita akan cari text box, teman-teman. Ini adalah text box, kita drag ke sini. Drag lagi. Nama barangnya kita agak kasih panjang seperti ini. Kita drag. Kalau jika misalnya teman-teman malas untuk drag, teman-teman bisa tekan Ctrl kemudian drag ke bawah. Secara otomatis akan menduplikat seperti ini teman-teman. Oke, sekarang selanjutnya kita akan rubah lagi propertinya teman-teman. Properti bukan teksnya teman-teman, tapi kita akan rubah name-nya. Yang pertama textbox 1 menjadi misalnya txt nama, enter. Terus selanjutnya lagi txt jumlah. Kenapa saya ganti properti name-nya teman-teman? Agar supaya ketika kita memanggil codingnya kita bisa hafal. Jadi kalau misalnya dia lebih dari satu text box, maka akan susah, sehingga saya sengaja untuk merubah text name-nya. Txt satuan, terus txt total. Dan sekarang selanjutnya yang perlu kita input lagi di sini button. Ini namanya button teman-teman. Jadi tombol itu ada tombol hitung. Coba kita lihat di sini, tombol hitung, tombol baru, tombol keluar. Kita kembali lagi ke Visual Basic. Button ya, ini namanya button teman-teman. Button ini yang akan kita input ke sini lagi. 3 button. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Sudah. Di sini kita ganti btn hitung. Di sini btn baru. Di sini lagi btn keluar. Oke, name-nya kita akan rubah lagi teman-teman. Button, teksnya kita ganti lagi, teks buttonnya di sini hitung. Dan selanjutnya baru, berikutnya lagi keluar. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang di sini form, nama formnya kita ganti di sini latihan 2. Oke. Nah, sekarang kita sudah desain. Untuk mempercantik desain ini teman-teman, saya akan menggunakan group box yang ini. Dan untuk namanya saya akan kosongkan seperti ini, hapus.
Sekarang selanjutnya yang tombol-tombol di bawah ini juga saya akan menggunakan di sini saya akan menggunakan panel, teman-teman. Panel saja. Oke. Yang di atas saya menggunakan group box, sedangkan di bawah saya gunakan panel. Seperti ini. Oke, saya hapus saja, teman-teman. Mohon maaf karena sudah ini. Dan tombolnya saya akan perbesar sedikit. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, teks daripada tombol-tombol di bawah saya akan saya geser ke bagian kanan. Sorry, satu-satu. Ini teks aligen center, maka saya akan pindahkan ke left, kiri, kanan. Dan yang ini lagi seperti tadi, teman-teman, kanan, di sini kanan. Oke. Sekarang yang kurang di sini, teman-teman, ikonnya masih kurang, teman-teman. Di sini kita akan cari ikon. Icon di sini calculate. Oke. Nah, untuk jumlah saya akan gunakan yang ini, teman-teman, plus simpan ukurannya saya pakai 8, teman-teman. Saya perbesar dulu di sini ukurannya. Oke. Misalnya 16. Saya pakai 16. Enter. Simpan. Terus kita cek lagi. Baru new. Barunya nanti kita pakai plus saja untuk hitung info. Coba kita akan pakai ini dulu. Save dan keluar, exit. Jadi untuk belajar pemrograman basicnya harus bahasa Inggris juga ya, karena semua aplikasi menggunakan bahasa Inggris. Kita close saja, kita lihat dulu. Dan sekarang kita akan input ikonnya, teman-teman. Ikon daripada tombol ini kita pakai image. Kita klik di sini titik 3. Saya sering pakai local resource, teman-teman. Kemudian import dan tersimpannya di sini info. Oh, ini kayaknya ukuran kecil ini. Oke, teman-teman, ukurannya kecil sehingga kita akan ganti yang tadinya 16 menjadi 32. Coba 32. Wow, sorry. Exit.
Di sini yang harus kita rubah menjadi 32. Save. Oke, kita timpa saja teman-teman. Info. Oke, kita pakai yang ini. Terus plus. Oke, kita close, kita coba lagi teman-teman. Import info. Wow, masih kecil. Terus info. Save. Info 32 kita insert, kita clear dulu. Oke, 32. Nah, ini sudah cukup lumayan. Baru image, local import, dan baru kita pakai plus, icon plus, left, dan keluar kita pakai icon exit. Nah, close. Oke, seperti ini. Jika teman-teman ingin mengubah warna daripada tombol-tombol ini, bisa saja teman-teman setting di color. Nah, misalnya seperti ini, merah, B color di sini teman-teman. Tergantung desainnya teman-teman, seperti ini. Atau teman-teman mau gunakan warna lain. Transparan. Oke, seperti ini desainnya. Sekarang kita akan masuk di coding. Usahakan teman-teman punya text name-nya sudah diganti, text name, button name. Nah, seperti ini semua desain di btn hitung. Nah, di sini untuk ukuran fontnya teman-teman bisa setting di sini di Microsoft sans serif. Di sini oke, font yang teman-teman mau gunakan font apa, ukuran berapa, dan bentuknya seperti apa, apakah tebal, miring, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Kita tarik saja dulu teman-teman, karena saya rubah size daripada. Nah, teman-teman, satu lagi yang saya lupa beritahu. Jadi apabila teman-teman ingin rubah jaraknya, teman-teman tandai semua dulu seperti ini, dan teman-teman pilih yang ini, increase. Oke, seperti ini. Dan untuk rata tengah teman-teman bisa pakai yang ini semua. Dan ini kita geser ke sini.
Oke, baik, seperti ini teman-teman. Jadi ini logikanya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita tekan di tombol hitung, maka harga satuan itu dikali dengan jumlah teman-teman. Nama barang, harga satuannya, jumlah barang, harga satuan, seperti itu teman-teman. Total nanti harga sisanya akan ditampilkan seperti di sini teman-teman. Kita masuk, kita akan lihat lagi codingnya teman-teman. Jadi di sini hitung. Nah, kita lihat di sini button 1 yang tadi kita rubah button 1, button hitung. Dim total harga as single. Jadi total harga di sini akan ditampilkan. Jadi value-nya teks hasil teks. Ini dikali ya teman-teman. Kita masuk saja di button hitung. Nah, sini dim total harga as single. Sekarang di bawah total harga sama dengan val txt jumlah .text dikali dengan val harga, total harga. Oke, coba kita lihat satuan .text. Total harga sama dengan value teks hasil. Oke, seperti ini. Sekarang txt total harga .text sama dengan format number. Total harga di sini. Oke teman-teman, di sini tot harga txt total harga total titik teks sama dengan format number tot harga. Oke, dot 0. Oke, seperti ini. Txt jumlah. Jadi kita cek di sini jumlah dikali sama dengan satuan. Nah, seperti itu. Oke, kita coba jalankan dulu teman-teman. Jadi ini kita akan matikan visible. Mana visible di sini?
Nah, visible true menjadi false. Kita running. Oke, nama barang misalnya pisang goreng. Jumlah 3. Harga satuan misalnya 1000. 1000 hitung. Wow, teman-teman, kita cek lagi codingnya. Di sini kita cek di sini, klik dim total harga string total harga sama dengan float text hasil dot text dikali text jumlah. Oke, kita visible-nya kita aktifkan lagi, coba seperti ini. Nasi kuning 2 misalnya 5000, harga satuan 5000, hitung. Oke, masih salah teman-teman, kita cek lagi di sini. Jadi ketika ditekan button, mana button hitung, klik center dengan total harga sama dengan harga satuan jumlah dikali dan txt total. Nah, cek ininya. Oh, mohon maaf, di sini salah, kita belum tulis text box txt hasil. Nah, di sini kita cek lagi. Jadi teman-teman untuk belajar harus diteliti ya teman-teman. Total harga di sini txt hasil. Nah, oke, seperti ini hasil dot text. Nah, seperti ini. Klik save all, kita running. Misalnya nama barangnya sendok, jumlah 3 buah, terus harga satuan 3500 misalnya 3500. Oke, seperti ini kita hitung. Jadi hasilnya sementara 0, sedangkan ininya 3500. Jadi 3500 itu harga satuannya dikali dengan jumlah, teman-teman. Jadi kita akan cek lagi codingnya. Harga satuan di sini wow, txt satuan. Txt satuan txt
nama, oh mohon maaf teman-teman, ini terduplikat ya teman-teman, terduplikat di sini. Kita cek si total, kita running. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini teman-teman kita pelajari teman-teman. Oh ini apa lagi nih, coba kita cek lagi, running. Kita klik double, nah sini kita cek, sudah yang tadinya kan terduplikat. Di sini total teman-teman, TXT total. Nah, sudah seperti ini. Oke, kita coba lagi, sendok jumlah 5 buah, harga satuan 2000 misalnya. Kita hitung, maka hasilnya adalah 10.000. Oke, seperti ini. Baru kalau kita tekan baru sementara masih belum bisa mengalihkan ke baru, keluar juga demikian. Untuk itu kita akan isi codingnya. Jadi agar supaya ketika kita tekan tab menyesuaikan, maka kita akan rubah tab indeksnya menjadi di sini 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar. Sudah. Jadi ketika kita jalankan aplikasi ini, kelihatannya di arah tengah, tidak kiri, tidak kanan, atas, bawah. Untuk itu kita akan rubah properti start position tengah seperti ini, teman-teman. Center position, center screen, start position, center screen. Terus kita akan hilangkan lagi minimize dengan maximize di sini. Nah, teman-teman klik maximize box-nya menjadi false dan minimize-nya menjadi false juga seperti. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk lagi di tambah baru di sini. Di sini barunya itu kita akan klik txt nama, txt nama.text sama dengan 3,0 txt satuan titik teks sama dengan tanda petik txt barang, txt nama, sudah, txt jumlah teks sama dengan titik tanda petik 2, txt total teks sama dengan masuk, dan terakhir txt nama fokus. Oke. Jadi untuk txt fokus ini ketika kita berikan tombol baru, membersihkan, dia membersihkan semua dan fokus teksnya di nama barang. Oke. Seperti itu, kita klik dan di sini kita akan input lagi coding if message box.show apakah kamu ingin keluar. Oke, koma di sini. Perhatian, coba misalnya kita pakai perhatian. Oke, message button
oke, yes, no. Oke, seperti ini. Untuk ininya exclamation, ikonnya exclamation. Dan di sini kita pakai sama dengan Windows, window form, oke. Yes, then me close. Oke. Jadi ini saya akan jelaskan lagi, teman-teman. Jadi ketika pesan ditampilkan, apakah kamu ingin keluar, ini perhatiannya tuh di bagian atas, teman-teman. Tombol yang akan dimunculkan itu yes dengan no. Message box icon, exclamation, Windows form, dialog result, yes. Jadi ketika kita tekan yes, maka akan akan keluar. Kalau kita tekan no, maka masih tetap. Seperti itu, teman-teman. Kita klik save as, kita running. Nah, yang tadinya di sebelah kiri kita, untuk ininya hasilnya sekarang sudah di tengah, karena kita sudah rubah properti Windows start position. Oke, sekarang kita tulis nama barangnya itu misalnya kuali, jumlah 3, harga satuan 75.000. Nah, kita hitung, maka harganya 225.000. Ketika kita tekan baru, maka secara otomatis sudah di teks di barang pertama, teman-teman. Jadi kita coba tekan keluar. Nah, maka akan tampilkan pesan seperti ini. Kalau kita tekan no, maka masih tetap seperti di aplikasi. Itu karena tadi kita input kodenya pakai if. Saya pikir terlalu keluar, oleh karena saya akan desain lagi, teman-teman. Jadi ininya saya akan rubah lagi nama, rename latihan 2 titik VB. Nah, kenapa saya pakai titik VB, teman-teman? Kalau saya tidak pakai VB, nanti teman-teman lihat saja apa yang akan terjadi. Yes, maka dibaca error ya, teman-teman. Jadi usahakan, teman-teman, kalau kita rename di sini tambah .vb di belakang. Nah, seperti itu. Dan ketika teman-teman ingin melihat aplikasi yang teman-teman sudah buat ini, jadi tersimpannya di mana, teman-teman bisa klik close dulu sementara. Kita buka di Windows, di dokumen, kemudian Visual Studio, file. Nah, ini file yang saya ini masih tersimpan di project latihan 2 bin debug dan latihan 2. Oke, seperti itu. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman ingin rubah icon ini, teman-teman perlu download juga icon-icon Visual Basic lainnya, teman-teman.
sini karena saya punya sudah ada. Di sini saya akan pakai misalnya calculate. Coba saya akan pakai ini warna mati, save. Oke, saya akan rubah dulu ke icon yang 32 sini, 32. Dan saya matikan yang aktif hanya 32. Oke, saya akan pakai yang ini, save di pb, save, close lagi, dan klik kanan properties, icon. Di sini kita cek icon. Nah, ini dia, kita klik dan calculator, maka akan terganti icon yang tadinya seperti ini. Nah, sudah selesai. Kita keluar lagi, yes. Kita cek lagi apakah sudah berubah. Di sini di dokumen, kemudian Visual Studio Project latihan 2 bin debug, dan masih belum, isinya masih belum terganti. Oke, kita save, running. Kita close. Walaupun kita sudah close, teman-teman, kita bisa jalankan aplikasi yang sudah kita buat tanpa menjalankan aplikasi Visual Studio, Visual Basic. Bin debug. Coba kita klik running. Dan agar supaya tidak masuk lagi ke sini, teman-teman bisa jalankan seperti ini. Setelah itu kita bisa tampilkan di paling bawah seperti ini, pintu desktop. Kita close, kita kembali ke desktop, kita close yang ini lagi. Oke, kita jalankan. Dan nama barang misalnya notebook, jumlah 5, dengan harga satuannya yaitu 7.500. Coba kita running, hitung. Oke, harganya 37.500. Kalau di sini kan kita bisa rubah seperti ini. Jadi tadi kita lupa matikan visible-nya, maka saya akan keluar dulu, exit, dan buka kembali Visual Studio yang tadi. Visual. Oke, saya jalankan langsung latihan 2. Dan di sini saya matikan visible tadi yang saya aktifkan. Visible, mana visible? Nah, ini dia visible, true menjadi false. Oke. Coba kita running, teman-teman. Misalnya panci itu belanga ya, sama saja belanga jumlah 5.
Oke, misalnya sekarang kan 10 lah, 10 harga satuan 100.000 misalnya. 100.000 kita hitung. Oh, tidak tampil ya. Oke, mohon maaf teman-teman, kayaknya visible-nya harus diaktifkan. Coba kita running. Nasi melulu. Kunci kamar. Kunci kamar. Jumlah 4.000. Terus harga satuan misalnya 37.000. 37.000. 37.000. Hitung. Nah, 140. Wow. Coba 30.000 lah. 30, 3.000. Hitung, maka 12.000. Oke, seperti itu. Wow, jumlahnya banyak ya. 3 saja. Hitung, maka 9.000. Baru kami bersihkan keluar. Oke teman-teman, saya pikir sudah sampai di sini. Apabila terdapat kesalahan pada video ini, teman-teman bisa tinggalkan komentar. Dan saran daripada saya, jangan pernah bosan atau jangan pernah takut untuk membuat error. Sampai jumpa di video berikutnya.